selamat datang di tugas manajemen inovasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Syarifah Rahmi, Nazwa Agustin, Fatmaditya Ahmadina, dan Naisila Dwi Syafatul Anissa. Setiap hari mahasiswa dihadapkan pada masalah, dari tugas kuliah yang menumpuk, organisasi, sampai rasa malas yang gak ada habisnya. Tapi di balik setiap masalah selalu ada peluang untuk berpikir berbeda, untuk mencari solusi yang lebih kreatif. Nah, disinilah manajemen inovasi hadir. Bukan sekedar teori, tapi cara mengubah itu sederhana jadi terobosan nyata. Ayo kita intip pragmatisme hasil dari kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 sudah melakukan belanja masalah yang itu kami realisasikan dengan mewawancarai beberapa mahasiswa, yaitu ada dari jurusan pariwisata, ekonomi, dan juga geografi. Nah, di sini kami sudah menemukan 4 mahasiswa yang berbeda dan ini adalah kesimpulan dari wawancara yang sudah kami lakukan. Nah, yang pertama kita akan tahu dulu nih siapa dan kita juga harus tahu apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama, siapa dulu orangnya, yaitu mahasiswa semester 3 usia 19-20 tahun. Dalam situasi merasa sering kurang produktif karena mengerjakan tugas, sering terdistraksi scroll handphone, game, aktivitas organisasi, dan rumah ataupun kos yang padat. Nah, perannya apa? Sebagai mahasiswa dan calon pekerja ataupun pendidik. Nah, untuk apa yang harus dilakukan, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang perlu diubah? Nah, yang perlu diubah adalah mengubah mindset untuk memprioritaskan tugas sebelum terdistraksi aktivitas yang lain. Nah, lalu pekerjaan yang ingin diselesaikan adalah tugas-tugas yang deadline-nya dekat atau akan segera dikumpulkan. Untuk keputusan yang ingin diambil yaitu mengatur manajemen waktu agar seimbang antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Lalu bagaimana ya kita tahu mereka berhasil? Yes, betul banget. Membiasakan fokus dengan cara menonaktifkan notifikasi saat belajar atau mengerjakan tugas. Oke, lanjut yang nomor 3, apa yang mereka lihat? Seperti di kampus, mereka melihat teman-teman di kampus juga sibuk dengan tugas dan kegiatan organisasi. Di kosan, mereka juga menjumpai teman saat mengerjakan tugas ke distraksi aktivitas yang lain. Apa yang kamu tonton dan baca? Untuk yang ditonton ada film drakor dan series, sedangkan untuk yang dibaca ada artikel dan juga novel. Selanjutnya yakni nomor 4, apa yang mereka katakan? Yang pertama, apa yang kita dengar mereka katakan? Mereka mengatakan, saya bisa produktif kalau benar-benar fokus, karena artikel yang saya tulis sudah tembus ke radar Jember. Mereka juga mengatakan keinginan untuk konsisten belajar tanpa terdistraksi aktivitas yang lain. Apa yang bisa kita bayangkan, mereka katakan. Mereka mengatakan bahwasannya, jikalau tugas selesai tepat waktu, merasa tenang, dan punya banyak waktu untuk aktivitas yang lain. Nah, yang selanjutnya ada what do they do? Apa sih yang mereka lakukan? Nah, yang pertama, mereka bisa membuat to-do list untuk mengatur waktu harian mereka. Yang kedua, mereka bisa mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih dekat. Jadi, yang tugas yang deadline-nya lebih dekat dapat mereka prioritaskan. Yang ketiga, mereka bisa menulis artikel, membaca artikel atau novel, menonton drama Korea series sebagai referencing. Yang keempat, ada mengikuti organisasi dan kegiatan yang lainnya. Selain itu ada what do they heard? Apa sih yang mereka dengar? Nah, yang mereka dengar dari teman mereka adalah teman mereka mengatakan bahwa kamu bisa menyelesaikan tugas, tinggal ubah mindset dan prioritasnya. Dari dosen mereka, apa yang mereka dengar? Nah, gaya penulisan dan artikel kamu itu fresh sekali. Nah, ini bisa untuk dibuat berita yang rumit. Nah, kamu bisa buat berita yang rumit jadi yang mudah dipahami. Dari lingkungan mereka, apa yang mereka dengar? Nah, menulis artikel bisa meningkatkan nilai, reputasi, bahkan peluang beasiswa. Oke, dan selanjutnya adalah what do they think and feel? Apa yang mereka pikirkan dan rasakan ketika menghadapi suatu permasalahan. Oke, yang pertama adalah pains, yaitu mereka takut kelan karena aktivitas terlalu banyak. Mereka juga terdistraksi, kehilangan banyak waktu, jadi kurang produktif.
Mereka juga memiliki kecemasan akan IPK, tugas yang menumpuk, dan konsistensi belajar yang kurang. Dan selanjutnya adalah gains. Mereka dengan skala prioritas bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan mereka juga ingin merasa berguna, berkontribusi, serta mengedukasi lewat tulisan. Mereka juga punya waktu luang lebih setelah tugas selesai, bisa istirahat. Dan yang terakhir adalah mereka harapan jangka panjang, lulus tepat waktu, IPK bagus, beasiswa, dream job, dan karir yang sukses. Mungkin itu dari what do you think and feel, apa saja yang mereka pikirkan dan rasakan. Setiap ide punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi awal sebuah perubahan. Dari ruang kelas, dari kepala mahasiswa, lahirlah inovasi yang mampu menginspirasi. Mari kita buktikan bahwa inovasi bukan sekedar wacana, tapi langkah nyata untuk masa depan.